jamaah dan Allah yang ajma'in, di majelis terakhir sebelum Ramadan ini kita masih ada di bab yang ke-80, babu wujubi ta'atil umur, wujubi ta'ati walatil umur, bab perihal kewajiban mentaati pemimpin. Di bab ini kita masuki hadis yang ke-7. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Sebelumnya sudah kita ketahui. Qala, kata beliau, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sebagian sahabat sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di salah satu safar, perjalanan jauh, perjalanan untuk tujuan berangkat ke medan perang. Fanazalna manzilan, lalu kami istirahat di satu tempat. Saya tidak temukan penjelasan tempat yang digunakan istirahat itu apa, di mana. Ketika kami istirahat itu, faminna man yuslihu khiba'ahu, ada di antara kami yang seketika memasang tenda, membenahi tenda. Wa minna man yantadir, di antara kami ada yang memperhatikan, ngontrol persenjataannya. Wa minna man huwa fi jisrihi, di antara kami ada yang memperhatikan kendaraannya, ontaknya, kudanya. Id nada munadi Rasulillah, tiba-tiba ajudan Rasul, sahabat yang sering diminta menyampaikan pengumuman, menyampaikan seruannya. Tiba-tiba penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan panggilan as-salata jami'ah, salat berjamaah. Kata Imam Al-Qurtubi, khabarun bimaknal amri, salat berjamaah akan segera dilaksanakan, kalimat berita, tapi kandungan maknanya kerjakanlah salat berjamaah. Khabar bimaknal amr, seolah-olah dengan kalimat singkat itu, salat jamaah, seolah-olah makna kalimat itu ijtami'u lis-sholati jama'atan, kalian semua kumpul, ayo kita laksanain sholat berjamaah. Kebetulan saat itu ketika seruan disampaikan, memang tiba waktu untuk melaksanakan sholat. Ketika sahabat sudah kumpul, Rasul pun melaksanakan sholat berjamaah bersama rombongan. Jadi seruan as-sholatu jami'ah itu dilakukan sebelum disyariatkannya adzan dan iqamah.
Jadi ketika sholat sudah disyariatkan, sudah diperintahkan sepulang Rasul dari Isra Mi'raj, pada saat itu belum ada syariat adzan dan iqamah. Pada ketika itu, ketika Rasul ngajak jamaah untuk ngajak sahabat untuk sholat jamaah, ya seruannya itu as-sholatu jami'ah. Sebelum disyariatkannya adzan dan iqamah. Untuk semua sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, pada saat itu ajakannya, komando ajakannya as-sholatu jami'ah, melalui menara as-sholatu jami'ah. Selanjutnya, ketika adzan iqamah sudah diperintahkan, sudah disyariatkan, maka adzan dan iqamah untuk sholat fardu, sedangkan seruan as-sholatu jami'ah tetap berlaku hanya untuk sholat sunnah. Karena itu, imam sholat wajib tidak perlu lagi ngucapin as-sholatu jami'ah. Imam sholat wajib nggak perlu lagi itu. Sudah digantikan oleh adanya adzan dan iqamah. Penjelasan lebih jauh berkaitan dengan seruan as-sholatu jami'ah disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam salah satu kitab beliau Al-Adhkarun Nawawi. Kitab itu fokusnya pada doa dan zikir. Di dalam kitab itu hadis dikasih penjelasan oleh beliau. Yang sahih ya ditulis sahih, yang hasan ditulis hasan, yang dhaif pun ditulis dhaif. Kenapa beliau tidak tinggalkan hadis dhaif? Karena ulama salaf berpandangan hadis dhaif bukan untuk dibuang selama dhaifnya tidak dhaifun jiddan, tidak dhaif parah. Selama dhaifnya tidak parah, hadis dhaif tetap bisa digunakan sebagai hujah untuk amalan-amalan sunnah. Bahkan lebih baik kita berdoa dengan kalimat doa yang ada di hadis dhaif dibanding doa yang disusun oleh ulama. Dalam Al-Adhkarun Nawawi, Imam Abu Zakaria rahimahullah atau Imam Nawawi terkenalnya, beliau menyatakan wa amma ghairus salawatil khamsi fala yu'danu li syai'in minha bila khilafin. Adapun untuk sholat selain sholat wajib, nggak ada adzan sama sekali. Tanpa ada perselisihan pendapat di antara ulama, adzan tidak berlaku untuk sholat di luar sholat wajib. Summa minha ma yustahabbu ay yuqala inda iradati sholatiha fi jama'atin as-sholatu jami'ah. Kemudian untuk semua sholat-sholat sunnah pun tidak sama. Ada sholat sunnah yang dianjurkan seruan kalimat tadi as-sholatu jami'ah, boleh juga as-sholata jami'ah. Tidak semua sholat sunnah dianjurkan seruan as-sholatu jami'ah. Yang dianjurkan seruan itu mislul aid wal kusuf wal istisqa. Sholat sunnah yang dianjurkan jamaah otomatis seruan tadi itu sunnah dilakukan as-sholatu jami'ah. Sholat Id, sholat gerhana, sholat minta hujan. Wa minha makhtulifa fihi.
Di antara sholat sunnah ada yang diperselisihkan oleh ulama, apakah disunnahkan seruan as-sholatu jami'ah atau tidak. Jadi sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, seluruh ulama sepakat itu sunnah seruan as-sholatu jami'ah. Selain 3 sholat sunnah itu, ulama berbeda pandangan. Kasolatit tarawih, seperti sholat tarawih, apakah sunnah seruan as-sholatu jami'ah atau tidak, itu ulama beda pandangan. Wal janazati, sholat jenazah, ulama berbeda pandangan. Wal asahhu annahu ya'ti bihi fit tarawih dunal janazati. Kata Imam Nawawi, pandangan beliau yang sahih, sholat tarawih pun sunnah seruan as-sholatu jami'ah. Kenapa ulama yang lain berpandangan sholat tarawih tidak sunnah kalimat as-sholatu jami'ah? Karena status berjamaah untuk sholat tarawih pun diperselisihkan. Ulama madhab Maliki berpandangan sholat tarawih sunnahnya sendiri, tidak berjamaah. Ulama madhab Maliki. Tapi selain ulama madhab Maliki, semuanya sepakat sholat tarawih sunnah berjamaah. Meskipun Rasulullah sendiri sholat berjamaah ketika tarawih cuma 3 malam. Padahal beliau sempat melaksanakan Ramadan 8 musim, 8 tahun. Tapi sholat tarawihnya cuma 3 malam. Dari situ ada lantas ulama yang berpandangan sholat tarawih tidak sunnah berjamaah. Bahkan di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sama sekali nggak ada sholat tarawih berjamaah. Andaikan khalifah kedua Umar Ibn Khattab tidak punya gagasan untuk menjamaah sholat tarawih, boleh jadi sholat tarawih tetap dalam kondisi tidak berjamaah, boleh jadi. Sunnahnya sholat tarawih berjamaah didasarkan pada ijma' sahabat. Ketika Umar bin Khattab memutuskan tarawih berjamaah, tidak ada satupun sahabat yang masih hidup saat itu yang menentangnya. Tidak adanya sahabat yang menentang itu menunjukkan bahwa sholat tarawih berjamaah disepakati oleh para sahabat. Dalam fikih, ijma' ulama, apa itu generasi sahabat dan selanjutnya, itu menjadi sumber hukum yang ketiga sesudah Al-Quran, As-Sunnah, lalu ijma'. Jadi dalil sunnahnya sholat tarawih berjamaah didasarkan pada ijma' sahabat. Ini ulama sepakat. Enggak ada dalam hadis sholat tarawih sunnah berjamaah, itu enggak ada dalam hadis. Jadi dalil sunnahnya sholat tarawih berjamaah ijma' sahabat. Yang diperselisihkan, apakah bilangan tarawih 20 itu pun dalilnya ijma' sahabat atau bukan, ini diperselisihkan. Ulama madhab Syafi'i pandangannya iya, sholat tarawih 20 dalilnya ijma' sahabat. Tapi itu dalil itu hadis atau informasi asar sahabat yang menyebutkan bahwa Umar menetapkan bilangan sholat tarawih 20 itu juga diperselisihkan kesohihannya. Yang jelas itu sudah masa lalu. Tarawih mau 11, mau 20, mau ikut Imam Malik 36, silahkan aja. Tidak perlu untuk dipanjang lebarkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As,
Begitu ada seruan dari penyuruh Nabi, ajudan Nabi, as-salatu jami'ah, fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun segera mendatangi kemah Rasul, keberadaan Rasul. Di situ langsung dilaksanakan sholat. Di riwayat yang lain, selesai sholat baru Rasul sampaikan, faqala, Rasul pun ketika kami sudah kumpul, riwayat yang lain sudah selesai bersama mengerjakan sholat, Rasul bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahu. Sesungguhnya tidak seorang pun nabi sebelum aku, melainkan beliau-beliau nabi-nabi itu pasti menunjukkan hal baik kepada umatnya. Tidak ada satupun nabi yang tidak menunjukkan umatnya kebaikan-kebaikan. Wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga memberitahukan hal-hal buruk jangan sampai mereka lakukan, mereka perbuat. Seluruh nabi termasuk Rasulullah Muhammad. Jadi saat itu Rasul menyampaikan kalimat ini karena beliau pun akan segera memberitahukan kepada umatnya hal yang mungkin menjadikan umat merasa tercekam. Karena hal yang akan diberitahukan oleh Rasul di momen itu sesuatu yang gak enak-enak banget buat umat beliau. Tapi apa yang beliau beritahukan itu memang pasti akan terjadi. Itu qadarullah akan terjadi. Allah kasih tahu beliau, umatmu akan mengalami ini. Banyak hadis-hadis lain Rasul ngasih tahu umatnya hal yang pada saat itu belum terjadi, tapi pada saatnya akan terjadi. Dan itu nggak boleh kita katakan Rasul melamal, nggak boleh. Haram hukumnya menganggap Rasul melamal. Jadi hal yang belum terjadi yang disampaikan Rasul kepada umatnya itu bagian dari nubuwah, tanda kenabian beliau. Seluruh Nabi dan Rasul menyampaikan hal itu kepada umatnya, dan memang itulah tugas Rasul. Hikmah diutusnya Rasul untuk membimbing umatnya, membimbing, mengajak hamba-hamba Allah pada hal-hal yang manfaat buat mereka, memberitahukan pada mereka hal yang berbahaya kalau mereka terjang. Kalau ada Rasul kok tidak menasihati umatnya, itu status kerasulannya gugur. Kalau ada, yakin tidak ada. Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul. Ada rusul, ada rasul. Rusul jamak, rasul tunggal. Di ayat-ayat Quran, kalau rasul disebut tunggal, ya ayyuhar rasul, yang dimaksudkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak pernah, ya Muhammad, nggak pernah memanggil Rasulullah Muhammad dengan menyebut nama. Allah tidak pernah lakukan. Beda halnya dengan Rasul-Rasul yang lain. Yakin kita bisa merasakan kenapa untuk Rasul-Rasul yang lain Allah biasa panggil ya Ibrahim, ya Hud, ya Soleh,
ya Adam uskun anta wa zawjuka dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Rasulullah Muhammad, kalau Allah nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah. Itu di situ ada rasa bahasa yang menunjukkan betapa Allah jauh lebih memuliakan Rasulullah Muhammad dibanding rasul-rasul yang lain. Walaupun selanjutnya karena kerendah hatian beliau melarang sahabatnya mengagung-agungkan beliau melebihi Rasul Allah, umat Rasul Allah yang lain. Ada sahabat Nabi dengan orang Yahudi saling mengunggulkan, Nabi Musa lebih mulia. Kata umat Rasul, enggak, Rasulullah Muhammad lebih mulia. Rasul dengan itu, Rasul tegur, jangan kalian banding-bandingkan aku dengan Rasul yang lain. Di hari kiamat nanti ketika aku dibangkitkan oleh Allah, tiba-tiba aku lihat Musa sudah bergantungan di atas tiang ars. Kalau melihat itu, Allah lebih memuliakan Rasulullah Muhammad, tapi Rasulnya sendiri melarang umatnya membangga-banggakan beliau, mengunggul-unggulkan beliau di hadapan umat Nabi Musa, Yahudi Nasrani. Meskipun demikian, haram hukumnya umat Islam menista nabi-nabi sebelumnya. Tetap kita wajib memuliakan seluruh nabi dan rasul Allah. Jangankan nabi dan rasul Allah, umat yang tidak menuhankan Allah saja, umat yang Tuhannya bukan Allah, oleh Allah kita dilarang mencela mereka. Mau dia menyembah sapi kek, menyembah berhala, menyembah apapun, oleh Allah kita dilarang mencela mereka, apalagi mencela orang-orang yang menuhankan Allah. Larangan Allah mencela manusia apapun agamanya ada di surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Janganlah kalian mencela, menghina orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini turun, janganlah kalian umat Islam mencela orang-orang yang menyembah berhala. Meskipun secara akal berhala kok dituhankan, itu sangat-sangat nggak layak. Siapapun selain Allah nggak pantas dituhankan. Memang mereka bisa ngapain dijadikan Tuhan? Tapi ini Al-Quran, Allah melarang kita mencela mereka. Kenapa Allah melarangnya? Fayasubbullaha, karena mereka akan membalas Tuhan kita. Allah akan balas dengan mencela Allah, Tuhan kita. Fayasubbullaha, mereka akan mencela Allah, Tuhan kalian, adwan, dengan penuh rasa permusuhan, bighairi ilm, tanpa didasarkan ilmu. Siapapun manusia ketika mereka masih ada dalam keyakinannya, meskipun yang diyakini itu Tuhan yang tidak rasional, meskipun yang diyakini Tuhan yang tidak rasional, selama dia masih meyakini, masih mengimani, dia akan rela mati demi mempertahankan, memuliakan Tuhannya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah aku jadikan indah
Bagi setiap umat, amal ibadah mereka, kita indah melaksanakan ibadah kita, menyembah Allah. Mereka yang Tuhannya selain Allah, ketika ibadah mereka pun merasakan keindahan yang sama. Walaupun indahnya mereka dalam ibadah itu indah yang apa ya, mungkin indah yang palsu, tapi mereka betul-betul merasakan indah. Kecuali Allah berikan mereka hidayah, terbuka hatinya, ternyata Tuhannya tidak pantas untuk dituhankan, mungkin rasa indah beribadah akan berkurang. Ketika hidayah Allah itu lanjut diberikan, pada akhirnya sama sekali mereka tidak lagi merasakan indah menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Nah itu kalau ada di antara kita menyembah Allah kok tidak merasa indah, yang ada kok rasa tersiksa, ini hati-hati ini. Andaikan Allah cabut hidayahnya, boleh jadi kita akan murtad. Jadi setiap kita harus merasa indah ketika melaksanakan amaliyah kita, amaliyah ibadah kita. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wahai Rasul, balligh ma unzila ilaik. Tabligkan, sampaikan setiap ayat yang Allah turunkan kepadamu. Jangan ada ayat yang kau simpan-simpan. Nah itu Rasul tidak ada lupa ayat yang oleh Allah diperintahkan untuk disampaikan. Ketika ada ayat yang sudah diturunkan kok Rasul lupa, itu pasti beliau dilupakan oleh Allah, karena ayat itu oleh Allah diganti dengan ayat lain yang lebih baik. Itu dalam ilmu nasikh mansukh kita tahu tuh. Ada ayat yang direvisi oleh Allah diganti dengan ayat lain. Ada yang direvisi kandungan hukumnya, teks ayatnya masih ada. Seperti dulunya ada ayat as-sayfu was-sayfatu idza zanaya farjumuhuma. Orang tua laki perempuan jika mereka berzina, rajamlah. Ayat itu dicabut oleh Allah, direvisi dengan di surah An-Nur ayat awal, az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima. Orang yang berzina, kalau ayat tadinya orang-orang tua yang berzina, orang muda nggak masuk, diganti dengan ayat yang redaksinya lebih umum, siapapun penzina laki perempuan, tua ataupun muda, rajamlah mereka. Jemaah dari Allah yakum ajma'in. Wahai Rasul, sampaikan setiap ayat yang diturunkan dari Rabbmu kepadamu. Jangan ada yang disimpan-simpan. Wa illam taf'al, jika ada satu saja ayat yang tidak kamu sampaikan kepada umatmu, hukumnya fama ballagta risalata, berarti kamu belum menyampaikan keseluruhan risalah kerasulanmu. Jadi sampai Rasul wafat, yakin seluruh yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat sudah beliau sampaikan. Enggak ada yang beliau simpan-simpan. Jamaah dari Allah wa yakum ajma'in. Ketika Rasul menasihati umatnya, sesudah umat berkumpul, mereka sholat bersama Rasul, bahwa setiap nabi sebelum aku, mereka selalu menyampaikan hal-hal baik untuk umatnya. Mereka selalu memberikan peringatan hal-hal buruk yang harus dijauhi oleh umatnya. Wa inna ummatukum hadihi wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ini yang menjadikan umat saat itu sudah bayangin nanti anakku, cucuku gimana.
Wa inna ummatakum hadihi, sesungguhnya umatmu ini wahai Rasul, umat Islam ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, Allah takdirkan selamatnya mereka dari fitnah cuma di generasi awal. Umat Islam yang selamat dari fitnah cuma generasi awal. Ju'ila afiyatuha, ditakdirkan oleh Allah afiatnya. Makna afiat, salamatuha min fitaniddin, selamatnya mereka dari berbagai macam fitnah di dalam agama. Sesungguhnya umatmu ini Allah takdirkan selamatnya mereka dari berbagai macam fitnah cuma fi awwaliha, di generasi awal. Di sini yang ulama berbeda menyimpulkan yang dimaksud generasi awal itu apakah cuma sebatas generasi sahabat, ataukah sahabat saja tidak semuanya. Imam Al-Qurtubi, beliau menukil pandangan ulama-ulama yang lain. Kata beliau, al-muradu bihi zamanul khalifatis salasati ila qatli Utsman. Yang dimaksud umatmu ini yang akan selamat dari fitnah cuma generasi awal, itu generasi sampai khalifah yang ketiga hingga terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fahadi kanat azminatun ittifaqu hadil ummati wastiqamatu amriha wa afiyatu diniha. Generasi ini ketika dipimpin sampai Utsman terbunuh, ini generasi yang saat itu semua umat, seluruh umat Islam masih satu komando, dalam komando khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Saat itu, kata kelompok yang berpandangan ini, umat Islam masih selamat dari fitnah dalam agamanya. Falamma qutila Utsman, ketika Utsman dibunuh, hajatil fitan, fitnah untuk umat Islam seolah seperti jamur yang tumbuh di saat di awal musim hujan. Pandangan ini disanggah oleh yang lain. Umat Islam yang selamat dari fitnah bahkan cuma ketika dipimpin Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar wafat, sudah mulai fitnah muncul. Puncak fitnah itu Umar bin Khattab dibunuh. Beliau tahun 634 Masehi menggantikan Abu Bakar. 10 tahun 644 Masehi beliau dibunuh. Itu puncak fitnah. Padahal beliau pemimpin yang sangat adil. Jangankan beliau, Rasulullah pun ketika beliau memimpin dituduh tidak adil kok oleh sebagian anggota masyarakat. Karena itu yakin sebaik apapun sosok seseorang calon pemimpin, ketika dia memimpin tidak akan pernah dipandang adil oleh seluruh anggota masyarakat. Inilah rahasia kenapa Rasul melarang rakyat melawan pemimpin meskipun pemimpinnya zalim. Kalau rakyat diizinkan melawan, pasti tidak akan ada pemerintahan yang tenang. Ini udah kita anggap pemimpin terbaik, kata yang lain enggak, dia zalim, dia ngelawan. Yang itu dianggap baik oleh mereka, kita merasa enggak, itu enggak baik, zalim, kita lawan. Kita baru masuk di sini, tersisa waktu ternyata habis ya 2 menit. Mungkin ada satu